Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Pustaka Guru dan terima kasih teman-teman telah selalu menonton video dari channel Pustaka Guru ini. Semoga kalian nanti bisa lolos di SKB untuk keguruan, dan terima kasih baru yang bergabung. Dan kali ini SKB Guru untuk materi profesionalnya yaitu mapel PKN. Yang video ini adalah khusus untuk mapel PKN dan nanti akan kita jelaskan untuk materi yang selanjutnya. Oke, materi PKN yang ada adalah kisi-kisinya adalah Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada norma, dan beberapa metode pembelajaran PKN di SD. Baik teman-teman, untuk soal yang pertama, bahasan ini adalah sebagai berikut. Soal yang pertama, dalam pembelajaran PKN SD dapat diterapkan suatu strategi yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam kerjasama atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja untuk memecahkan masalah bersama. Hal ini merupakan penerapan metode titik-titik. A. Bermain peran. B. Value clarification teknik. C. Sosiodrama. D. Metode proyek. Atau E. Cooperative learning. Baik teman-teman, kita bahas satu persatu dari pilihan ini, optionnya. Bermain peran itu adalah memainkan peranan dramatisasi masalah sosial. Jadi masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Bermain peran, kayak gitu ya. Jadi memainkan peranan dramatisasi. Kemudian yang B, value clarification teknik adalah suatu metode atau strategi menanamkan nilai sikap positif siswa. Jadi yang ditanamkan di sini adalah sikap-sikap positif siswa. Value clarification teknik. Kemudian yang C ini sosiodrama, itu hampir sama dengan bermain peran atau memang sama dengan bermain peran. Kemudian metode proyek, di sini dijelaskan bahwa berpikir dan bertindak kreatif memecahkan masalah. Cooperative learning. Cooperative learning ini adalah menekankan sikap perilaku bersama dalam kerjasama. Tadi kuncinya di sini adalah ini ya, perilaku bersama dalam kerja sama. Oke, ini ya. Jadi yang sama dengan ini ya, yang adalah cooperative learning, menekankan sikap perilaku bersama dalam kerja sama untuk memecahkan masalah. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang E, gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa mempelajari ini. Di sini ada bermain peran, ada value clarification teknik, ada metode proyek atau project basic learning. Ini nama lainnya. Jadi teman-teman nanti jika ada yang keluar soalnya tentang pemecahan masalah, tentang berpikir dan bertindak kreatif, jadi bisa jawab dengan metode proyek seperti itu. Kalau ini soal yang pertama adalah E ya, jawabannya cooperative learning. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Seorang guru PKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar dan melaksanakan tes sumatif, mengembangkan nilai tes kinerja, kemudian melakukan observasi aktivitas siswa, kemudian memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan titik-titik. A. Evaluasi akhir semester. B. Evaluasi proses hasil belajar. E. Evaluasi dalam proses. D. Authentic assessment atau E. Evaluasi hasil belajar. Jadi di sini kata kuncinya adalah tes sumatif. Sumatif, kemudian ada tes kinerja, kemudian melakukan observasi aktivitas siswa. Ini ya. Semuanya ada. Jadi kita bahas satu persatu untuk materinya. Evaluasi authentic assessment yaitu di sini pengukuran yang bermakna dari hasil belajar untuk ranah keterampilan, sikap dan pengetahuan. Jadi yang paling tepat untuk menjawab soal ini, di sini kan ada tes sumatif, yaitu di sini untuk mengukur pengetahuannya, kemudian tes kinerja yaitu mengukur keterampilan,
Kemudian observasi aktivitas siswa itu untuk melihat sikap siswa dalam proses pembelajaran. Jadi yang paling tepat jawaban yang adalah yang di authentic assessment, yaitu pengukuran yang bermakna dari keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Kalau yang lain ini seperti ini proses dan hasil, belum tentu nanti melakukan tes kinerja dan sebagainya. Evaluasi proses ini jelas ini hanya prosesnya saja. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan masa melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila. Jadi di sini ada ideologi terbuka Pancasila. Kalian harus memahami apa saja unsur ideologi terbuka dari Pancasila. Oke, yang A, dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan. Kemudian yang B, nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Kemudian yang C, isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam. Kemudian yang D, merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. Yang E, bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Baik teman-teman, kalian harus memahami tentang unsur ideologi terbuka Pancasila. Ini ya, ada pembahasannya. Ini ada beberapa unsur ideologi terbuka untuk Pancasila. Yang pertama, berupa cerminan kekayaan budaya masyarakat. Kemudian yang kedua, merupakan hasil musyawarah. Kemudian yang ketiga, cita-cita dan falsafah hidup masyarakat. Yang keempat, memiliki sifat dinamis dan lain sebagainya. Maksudnya ada beberapa unsur ideologi yang lainnya. Cuma kita bahas yang seperti ini ya. Oke, yang pertama, A, dasar yang digunakan adalah keinginan pribadi. Di sini dijelaskan merupakan hasil musyawarah. Jadi bukan keinginan pribadi. Jadi jawabannya A salah ya. Kemudian yang B, nilai-nilai cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa ini sendiri. Oke, kita simak dulu jawabannya. Kemudian yang C, isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam. Di dalam unsur ideologi terbuka itu tidak langsung dilaksanakan, harus ada penjelasannya. Berarti yang C juga salah. Kemudian yang D, merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. Kalau di sini bukan kombinasi tetapi cerminan kekayaan budaya masyarakat tersebut, bukan kombinasi dengan budaya lain. Oke, kemudian yang E, bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah. Nah, ini bukan sumber nilai kelompok dari mayoritas, bukan, salah, karena ini merupakan cerminan kekayaan budaya masyarakat itu sendiri atau budaya bangsa itu sendiri. Oke, berarti yang paling tepat di sini adalah yang B. Nilai dan cita-cita itu merupakan falsafah hidup masyarakat atau berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Ini yang sesuai dengan pernyataan nilai-nilai unsur ideologi terbuka Pancasila. Yang paling tepat yang B ya, teman-teman. Baik, kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Memperlakukan manusia dengan cara yang sama baik dalam pergaulan atau di depan hukum merupakan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila ke ya. Soal-soal seperti ini sebenarnya hampir sama dengan soal yang ada di TWK di tes SKD ya. Teman-teman nanti bisa mengulang kembali materi tentang Pancasila, tentang Pancasila, kemudian cerminan atau implementasi butir-butir Pancasila. Di sini soalnya kuncinya adalah memperlakukan manusia atau istilahnya memanusiakan manusia dengan cara yang baik, cara yang sama baik. Berarti harus adil ya. Memperlakukan manusia itu harus adil dan secara kemanusiaan. Nah, intinya
jawaban pilihannya yang A adalah 1, atau yang 2 yang B2, atau yang C ketiga, atau yang D ke sila keempat, atau yang E sila kelima. Baik, teman-teman harus memahami dasar dari sila-sila itu sendiri. Jadi sila yang pertama itu tentang ketuhanan, itu untuk menghafalkan itu seperti itu mudahnya. Kemudian sila kedua itu tentang kemanusiaan. Apapun tentang kemanusiaan yang berkaitan dengan manusia harus dengan harkat dan martabatnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga tentang persatuan bangsa terutama ya. Kemudian yang keempat adalah permusyawaratan, musyawarah. Kemudian sila yang kelima itu tentang keadilan sosial, keadilan tapi yang bersifat sosial dengan sosial manusia yang lainnya gitu. Jadi untuk soal yang nomor 4 ini memperlakukan manusia dengan yang sama baik, atau istilahnya kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi sama dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanusiakan manusia dengan cara yang sama baik, adil dan beradab. Oke, intinya dalam soal implementasi Pancasila, butir-butir Pancasila itu seperti itu. Teman-teman nanti bisa melihat video yang lain yang di channel Pustaka Guru ini tentang pembahasan mengenai butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keberapa? A ke-1, B ke-2, C ke-3, atau yang D ke-4. Baik teman-teman, ini sering juga muncul tentang alinea pembukaan Undang-Undang Dasar itu sesuai dengan sila keberapa ya, seperti itu. Baik, kita langsung pembahasannya. Pokok alinea pertama itu tentang negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi di sini tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan. Di sini menghendaki persatuan. Jadi sama dengan sila ketiga ya, sila ketiga. Di sini pokok alinea pertama. Tapi alinea pertama. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alinea ke-1. Persatuan segenap bangsa Indonesia. Baik teman-teman, intinya gini, pokok pikiran pertama itu sesuai dengan sila ketiga karena ada persatuannya gitu ya. Kemudian pokok pikiran kedua sesuai dengan sila kelima. Kemudian pokok pikiran ketiga sesuai dengan sila keempat. Pokok pikiran keempat sesuai dengan sila pertama dan kedua. Jadi teman-teman misalnya ada soal alinea ketiga itu sesuai dengan sila ke titik-titik, sila keempat jawabannya. Kalau pokok pikiran ketiga. Jadi di sini intinya menghendaki persatuan itu merupakan di pokok pikiran alinea pertama ini, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan. Walaupun di sini ada keadilan sosial, tapi dasar persatuan itu adalah kalau sila dikaitkan dengan sila, yaitu sila ke-3 dalam Pancasila. Baik teman-teman, ini materi untuk pembahasan profesionalnya untuk khusus mapel PKN, dan teman-teman nanti bisa simak untuk video-video selanjutnya tentang materi matematika, materi bahasa Indonesia, ada IPA dan IPS. Terutama sama IPA-nya banyak sekali materi-materi yang membuat banyak teman-teman saya yang gagal di materi IPA-nya, karena memang pembahasannya banyak soal-soal seperti fisika ya, yang beberapa rumus yang teman-teman perlu kalian belajar kembali. Baik teman-teman, demikian pembahasan untuk mapel PKN di materi soal profesional untuk guru SD. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe.